Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. Morning. Okay, guys. My name is Indah Hayaka Pratiwi. I'm member of Group 8, and in here I have partner in my group, just Aida Batrisya. Today I will presentation about non-parametric testing. Okay, guys, do you know what is non-parametric testing? Not yet. Not yet. Not yet. Okay. Okay, please, next slide. Okay, this is definition of non-parametric, ya. Non-parametric statistic, namely statistic free of distribution, does not require the form of distribution of population parameters, whether normal or not. In Indonesia, so uji statistik non-parametrik itu suatu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasi. Uji statistik ini juga disebut sebagai statistik bebas. Tuh, you can look, namely statistic free of distribution. Okay, guys, do you know about different parametric testing with non-parametric testing? About Not different, yet. do you know? Not yet. Okay. Okay. Indonesian, singkat kata perbedaannya, kalau datanya memiliki sebaran atau distribusi normal, maka digunakan statistika parametrik. Kalau data tidak memiliki sebaran normal, maka digunakan statistik non-parametrik. Just that. And next slide. This is about advantage and disadvantage of non-parametric testing. Yeah, you can read to yourself by yourself. Okay, non-parametric statistics have several advantage and disadvantage. And next slide. Hello, Rega, can you change the slide? Okay, thank you. Okay, guys, this is about type of non-parametric testing, right? The first is the Mann-Whitney U-test. Second is Wilcoxon sign rank test, or we can sebut Wilcoxon match pair test, and the third Spearman correlation coefficient, and next the Wallis-Kruskel test, and the last Friedman test. Okay, we will explain the non-parametric testing one by one. The first is the Mann-Whitney U-test. Rega, can you change the slide? Okay, thank you. Okay, this is the Mann-Whitney test. The Mann-Whitney U-test. We can call U-test ya guys, is a non-parametric test used to determine if there is a difference in response from two independent data population when the data is weaker than the interval scale. This beside the definition of the Mann-Whitney, this is a formula of U-test. I'm sorry, this is have mistake. Actually, for formula guys, U sama dengan N1, N2 plus N2. N2 itu N2 ya guys, bukan N1, N1. Halo guys, are you there?
Yes, I'm here. I'm Yes, sorry. I'm here. Ya guys, about mistake. The formula is U sama dengan N1 kali N2 plus N2 dalam kurung N2 plus 1 per 2 min sigma R. Actually like that. For U means with name and value. Jadi U itu hasil dari value, N1 itu number over sample. Jadi kalau di main with name itu nanti kita disuguhkan dua data ya teman-teman. Terus nanti sebentar, dua data. Nah, nanti N1 itu hasil dari nilai dari data pertama, N2 itu nilai dari data keduanya. Nah, dua itu sebentar. Dua itu tuh nilai konstanta, jadi emang sudah dari sananya dua, nggak bisa diganti gugat. Terus yang R itu jumlah jenjang sampel. For the example, actually there is in our material in apa sih itu namanya? Makalah, guys. You can look my makalah. That is contoh. Next slide. Oke, yang Wilcoxon ya kawan-kawan. Before kita mulai presentation, aku udah share juga. Kalau yang Wilcoxon itu guys, Wilcoxon side rank test adalah uji non parametris untuk mengukur signifikansi perbedaan antara dua kelompok data berpasangan, berskala ordinal atau interval tetapi berdistribusi tidak normal. Dia kalau normal dia pakainya ini ya guys. For your information, apapun bentuknya kalau dia distribusi normal, dia pakainya parametric testing. Tapi kalau dia bentuknya itu tidak berdistribusi normal, dia bentuknya pasti pakai non-parametric testing. Nah, kalau uji Wilcoxon rank test ini merupakan uji alternatif dari uji pairing t-test atau t-pirate. Kan kemarin di presentasinya Alia bahas about t-test pairing ya. Nah, kalau di sini, kalau misalnya t-test hasil dari ujinya Alia itu kok nggak ketemu atau menghasilkan distribusi yang tidak normal, maka penggantinya adalah dengan Wilcoxon sign rank test kayak gitu. Nah, sebagai contoh ya, sebagai contoh uji Wilcoxon itu ada juga di makalah guys. I'm sorry kita nggak masukin ke sini ke PPT because so long. Nah, yaitu mengukur signifikansi perbedaan nilai ujian siswa sebelum dan sesudah pelajaran. Dari ini kita bisa mengetahui bahwa terdapat dua variabel. Dia sampelnya cuma satu guys, cuma namanya doang, tapi dia punya dua. Misalnya ya, Rega nih misalnya. Rega tuh sampelnya tuh ada Rega, ada Indah, ada Maya, ada kawan-kawan semua di sini. Tapi cuma punya dua variabel itu maksudnya variabel bukan yang Spearman correlation ya, bukan yang di slide ya. Ini aku jelasin yang di PPT guys. Yang di materi guys. Itu punya nilai, misalnya nilai mid semester sama nilai akhir. Nah, dari situ variabel terikat yaitu nilai ujian. Perhatikan bahwa kelompok sebelum Rega, maybe you can open our material in makalah. Oh, in makalah. Wait a minute. Ya guys, nanti di makalah itu akan disuguhkan tabel. Itu adalah tabel ilustrasi dari apa namanya? Dari Wilcoxon test.
Nanti perlu dibedakan uji yang kayak T-test, tapi dia tuh bukan T-test, yaitu namanya, kan kemarin Alia T-Pirate ya, kalau ini namanya Wilcoxon-Rank-Sum Test. Uji Wilcoxon-Rank-Sum Test merupakan uji beda non-parametris dua kelompok data yang tidak berpasangan. Yang nah, ini guys. Bawahnya itu ada example. Slide selanjutnya, halaman 8. Halaman 8. Ya. Oh, ini contohnya pasien ya. Nah, dia tuh jadi dia tuh satu tapi dia punya dua variabel. Dia tuh satu sampel tapi punya dua variabel. Kayak gitu. Nah, asumsinya kita bahas asumsinya dulu. Asumsinya ada yang di atasnya tadi. Kalau asumsinya adalah variabel dependen berskala data ordinal atau interval rasio tetapi berdistribusi tidak normal. Oleh karenanya, Anda perlu melakukan uji normalitas. Kita belum pernah, kayaknya uji normalitas pernah dibahas, harusnya udah dibahas waktu pertemuan pertama ya. Dia itu uji yang bentuk-bentuk gunung. Dia tuh ujinya bentuk-bentuk gunung sama bentuk-bentuk lonceng. Nah, habis itu, apabila memenuhi asumsi normalitas, maka menggunakan T-test. Tapi kalau enggak, kita pakai Wilcoxon-Rank test. Terus yang kedua, variabel independen terdiri dari dua kategori yang bersifat berpasangan. Seperti yang sudah dijelaskan, berpasangan artinya subjek sebagai sumber data adalah satu individu atau observasi yang sama. Apabila subjeknya beda, misal nilai ujian kelas A dan kelas B, maka uji yang tepat apabila memenuhi asumsi normalitas adalah uji independen T. Pokoknya kalau kita pakai ini kalau nggak normal ya guys, nggak normal, distribusinya nggak normal. Sebenarnya enak banget kalau guys, sebenarnya aku mau ngasih bocoran. Kalau misalnya kalian susah ngitung manual, sebenarnya ada aplikasi untuk ngitung statistik namanya SPSS. Nah, di situ tuh enak banget kawan-kawan bisa buka aplikasi itu. Aku bukan endorse ya guys. So, itu adalah dua dari aku. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Aida. Aida. Oke, Indah. What is it? Excuse me. Ya. Back to presentation or continue this makalah? Back to presentation. PPT enggak? Back to Okay. presentation. Ya, ini. Okay, I will explain about Spearman correlation coefficient. The Spearman's rank coefficient of correlation is a non-parametric measure of rank correlation, statistical dependence of ranking between two variables, Spearman correlation coefficient. Jadi, koefisien Spearman itu merupakan ukuran korelasi peringkat non-parametrik. Jadi ketergantungan statistik peringkat antara dua variabel yang diukur adalah skala ordinal berbentuk ranking atau kedua variabel yang bentuknya kuantitatif, namun kondisi normal tidak terpenuhi. Next, Kak. Di sini kalian bisa lihat rumus dari Spearman test. Pi sama dengan 1. Pi itu biasa disebut rho ya teman-teman. Rho sama dengan 1 kurang 6 sigma D kuadrat
I per n kuadrat min 1. Rho itu koefisien korelasi peringkat Spearman. DI itu selisih antara kedua peringkat dari setiap pengamatan. Dan N itu merupakan jumlah pengamatan. Belum nggak? Jadi langkah-langkah dari pembuatan formula of Spearman test ini yaitu pertama itu pembuatan ranking dapat dimulai dari nilai terkecil atau nilai terbesar, tergantung permasalahannya. Bila ada data yang nilainya sama, maka pembuatan ranking didasarkan pada nilai rata-rata dari ranking-ranking data tersebut. Tapi, jika apabila proporsi angka yang tidak besar, maka formula tadi masih bisa digunakan. Namun, apabila proporsi angka yang sama cukup besar, maka dapat digunakan suatu faktor koreksi dan formula menjadi rumus yang kedua ini. Rumus yang kedua, sama contohnya bisa teman-teman lihat di paper ya. Next, Ga. Okay, guys. Sorry about mistake. And next to presenter, Aida Patricia, you can continue your presentation. Okay, I will continue my presentation. The Walsh-Kruskal's test. The Walsh-Kruskal's test is one of the non-parametric statistical tests that can be used to test whether there are significant differences between a group of independent variables and their dependent variables. Jadi, teman-teman, tes Walsh-Kruskal ini itu merupakan salah satu uji statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara suatu kelompok variabel bebas dengan variabel terikatnya. Di sini kalian bisa lihat rumusnya. H sama dengan 12N, N plus 1, sigma Q sama dengan 1 R2, I, N, I, min 3, N plus 1. Next, Ga. Di sini keterangannya adalah K itu merupakan number of samples, NI itu merupakan number of cases in each I min I sample, terus kemudian N merupakan sigma NI sama dengan the number of all cases, R1, total ranking for each sample, sigma Q sama dengan 1 merupakan indicates the summation of the entire sample K columns approaching the chi-square distribution with depth sama dengan K min 1 for a size of N size that is large enough. Jadi untuk melakukan pengujian hipotesis 0, H0, bahwa suatu sampel merupakan sampel yang berasal dari populasi yang identik, di mana N merupakan sampel yang ditarik dari N yang melambangkan populasi, kemudian dijadikan sebagai kelompok, sehingga rumus uji Kruskal-Walsh dapat dituliskan sebagai berikut. T sama dengan 12N, N plus 1, sigma Q sama dengan 1 R kuadrat, I, N
I, min 3 N plus 1. Jadi hasil yang diperoleh dari perhitungan rumus tadi itu disebut sebagai H hitung. Apabila H hitung lebih besar dari I X 2 alfa, def dengan def adalah derajat bebas berukuran K-1. Next, Kak. Langsung aja ke sini. Oh ya. Uji fitment test. Uji ini itu merupakan salah satu uji non-parametrik untuk sampel K, related dependent pada skala ordinal, minimal, dan tidak memerlukan asumsi populasi berdistribusi normal serta varians yang homogen. Kita bisa lihat rumus di PPT. Jadi prosedur pengujian dalam Friedman test ini yaitu pertama itu kita harus menentukan hipotesis. H0, sampel berasal dari populasi-populasi yang sama. Kemudian H1 merupakan sampel berasal dari populasi-populasi yang berbeda atau minimal ada satu yang berbeda. Yang kedua, kita harus menentukan taraf signifikansi atau alfa. Kemudian ketiga, statistik uji. Untuk statistik uji, Friedman memiliki beberapa alternatif perhitungan. Bisa kita lihat rumus yang pertama itu apabila itu untuk perhitungan yang memiliki beberapa ranking yang berbeda. Sedangkan yang rumus kedua ini apabila dijumpai ranking yang sama dapat menggunakan rumus yang kedua. Langsung ke keterangannya. K merupakan N merupakan banyak baris, kemudian K merupakan banyak kolom, RJ kuadrat merupakan jumlah ranking dalam kolom J yang dikuadratkan. Next, Kak. Jadi untuk yang tadi itu kita yang terakhir adalah menentukan wilayah kritis. Jadi tolak H0 jika X R kuadrat lebih dari sama dengan X kuadrat alfa K-1 atau rho min value kurang dari sama dengan alfa. Oke, I think enough. Back to moderator. Thank you, Aida Patricia. So guys, our group open question and answer. Maybe the first period we can open 3 questions. Do you have a question, guys? You can chat in room chat ya, guys. Okay. Maybe other friend, do you have question? One again, maybe. Okay. Okay, guys. Thanks for your question. Maybe I will. Maybe me and Aida will try to answer your question.
Wait a minute. The first question from Della. Della's question is, when are non-parametric tests used? Kapan uji non-parametrik digunakan? Okay, the second question is from Alia. Does non-parametric testing have advantage and disadvantage? If it does exist, can you explain both the advantage and disadvantage? Okay, the last question from Rega. Why do we need to use non-parametric statistical test? Okay. Okay, Aida, do you will try answer first? Okay, wait nah. Wait a minute nah. Okay, maybe I'm first ya, Aida. Aida? Okay. 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 I will try to answer from the last question. Jadi uji-uji di statistik non-parametrik ini dapat diterapkan ketika kita menghadapi keterbatasan data yang tersedia. Terusan misalnya jika data telah diukur menggunakan skala yang lemah, jadi kita bisa, ini juga sama, kan tadi aku juga jelasin ya guys, jadi kita tuh bisa gunain segala jenis uji non-parametrik ini ketika kita ngitung hasilnya, ketika ngitung pakai parametrik, tapi kok hasilnya berdistribusi tidak normal, nah kita juga bisa menggunakan non-parametric testing ini, gitu Dela. Can you get the point of my explanation about when we can use non-parametric test? Okay, thank you, Indah, for the answer. I get the point. Okay, alhamdulillah. So the next question, Aida, can you do you will try to answer? Okay, Indah. Okay, Aida. Silakan. I will Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Rega. Why do we need to use non-parametric statistical test? Jadi, mengapa kita itu perlu menggunakan uji statistik non-parametrik itu? Karena uji statistik non-parametrik itu tidak membutuhkan parameter khusus dari populasi yang akan diamati dan tidak mensyaratkan distribusi data normal. Jadi metode uji ini itu dapat digunakan untuk analisis data baik skala nominal maupun ordinal karena biasanya data berbentuk ini tidak berdistribusi normal. Seperti itu, Gak? Jadi kalau pakai ini lebih mudah gitu ya? Ya, karena nggak butuh parameter gitu. Nggak butuh banyak asumsi. Iya, nggak butuh. Oke, thank you. Oke. Okay, the next questions from Alia. Do you will answer, Aida? Me? Okay, Indah. I will try answer the question from Alia. Okay, time is yours.
I want to ask to group A. Does non-parametric testing have advantage and disadvantage? If it does exist, can you explain about the advantage and disadvantage? Oke, jadi non-parametric testing ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu kelebihan. Kelebihannya itu tingkat kesalahan penggunaan prosedur statistik non-parametrik relatif kecil karena statistik jenis ini tidak memerlukan banyak asumsi. Yang kedua itu perhitungan yang harus dilakukan pada umumnya sederhana dan mudah, khususnya untuk data yang kecil. Kemudian yang ketiga, konsep dalam statistik non-parametrik mudah untuk dimengerti. Dan yang terakhir, kelebihannya adalah dapat digunakan untuk menganalisa data yang berbentuk hitungan maupun peringkat. Dan kekurangan dari statistik non-parametric testing ini yaitu hasil tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan karena kesederhanaan perhitungannya. Namun, walaupun perhitungan dalam statistik non-parametric testing ini sangat sederhana, bila jumlah datanya sangat besar, maka dibutuhkan perhitungan yang sangat lama. Jadi, seperti itu kurang lebihnya, Al. Oke, get the point. Makasih, Haida. Oke, you're welcome, Al. Okay, guys. Enough. Maybe ada tambahan dari misternya. Okay, maybe enough. I'm sorry for I can open my camera. I don't know because I have trouble. Tadi udah dibahas, maaf sebelumnya Mister karena moderatornya nggak bisa on cam. Okay guys, for the conclusion about our material. Non-parametric tests are methods of statistical analysis that do not require a distribution to meet a required assumption to be analysis. Due to this reason, they are sometimes referred to as distribution-free tests. Non-parametric tests serve as an alternative to parametric tests, such as t-test or ANOVA that can be employed only if the underlying data satisfies certain criteria and assumption. Jadi uji non-parametrik ini adalah cara lain dari uji parametrik. Kalau misalnya kita nyari pakai uji parametrik nggak ketemu, kita bisa nggunain uji non-parametrik. Nah, kemudian non-parametric statistics have several advantage and disadvantage, including the error rate in using non-parametric statistical procedures is relatively small because this type of statistic does not require many assumptions, and the calculation to be performed are generally simple and easy, especially for small data. The concept in non-parametric statistics are easy to understand, can be used to analyze data in the form of count and rank. Kemudian untuk jenis ujinya tadi ada uji Demand-Whitney, terus ada juga uji Wilcoxon, ada uji Spearman, ada uji apa tadi Wallis, the Kruskal-Wallis test, sama yang terakhir itu ada Friedman. Okay guys, maybe enough for me. Thanks for this opportunity, and if our group have more mistake, I'm sorry. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ida. Thank you.